Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fadilah dari kelas Akuntansi Syariah 1D, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan memaparkan tafsir dari ayat 1000 dinar. Sebelum itu, saya akan membacakan ayat 1000 dinar tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalu 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat 1000 dinar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tafsiran ayat 1000 dinar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ayat ini pada hakikatnya adalah pimpinan sejati bagi hidup berumah tangga. Entah bercerai yang akan terjadi, entah rujuk damai semula lalu meneruskan perkongsian hidup, namun suatu hal sudah nyata, yaitu bahwa memelihara kekeluargaan adalah satu seni hidup yang bukan mudah. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi berembus sejuk membawa angin ke dalam rumah, membawa kesegaran. Tetapi kadang-kadang malapetaka datang timpa bertimpa, habis satu datang yang lain. Orang yang miskin mengeluh karena kemiskinan, orang kaya sibuk terus karena kekayaan. Bahkan ada orang yang di waktu dia masih berpencarian sederhana, dia merasa berbahagia dalam rumah tangga, tetapi setelah dirinya ditimbun oleh kekayaan dan kemewahan, dia tidak merasakan lagi kebahagiaan itu. Bertambah banyak harta, bertambah banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kian terasalah bahwa kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan harta benda. Bahkan terjadi krisis dalam rumah tangga sampai membawa perceraian. Kusut setiap hari dan sukar melepaskan diri dari ikatan atau belenggu kesusahan itu, sehingga sampai terjadi perceraian. Setelah bercerai, orang kawin dengan perempuan yang baru atau yang lebih muda. Mulanya senang, tetapi kian lama kian datang kesusahan baru, yaitu kesusahan karena istri terlalu muda, suami sebaya dengan ayah si istri sendiri. Nafkah harta sanggup membayar berapa dia kehendaki. Tetapi si perempuan tidaklah merasa puas dengan nafkah harta benda itu. Dia tetap tidak puas karena tidak puas mendapat nafkah batin. 1001 soal dapat tumbuh dalam rumah tangga di antara suami dengan istri, di antara orang tua dengan anak-anak, di antara rumah tangga yang tengah berdiri dengan keluarga luar, dengan mertua, dengan menantu, dengan ipar, besan, dan lain-lain. Terutama lagi tegak di tengah masyarakat, adat yang mesti diisi, lembaga yang mesti dituang. Apalah lagi bersangkutan dengan hidup sebagai umat Islam di tengah alam dengan berbagai kelompoknya. Maka di ujung ayat ini diberilah mukmin petunjuk bahwa dengan berpegang kepada Allah, yang berarti hubungan yang tidak pernah terputus dengan Allah, mukmin akan sanggup menghadapi dan mengatasi segala kesulitan. Allah akan membukakan bagi seorang mukmin jalan keluar. Tidak akan ada kesulitan. Selanjutnya, dan akan memberinya rezeki dari anak yang tidak dikira-kiranya. Kedua patah kalimat ayat ini, ujung ayat 2 dan pangkal ayat 3, sungguh-sungguh perkara di luar perhitungan manusia. Memang banyaklah hal di dunia yang di luar perhitungan manusia.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dialah yang menjadi penjaminnya. Keajaiban itu akan dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa dan benar-benar bertawakal. Takwa kepada Allah menyebabkan jiwa mendapat tu'maninah. Dia akan bersabar ketika cobaan datang, dan dia akan bersyukur ketika nikmat tiba. Dia bertawakal kepada Allah, menyerah dengan sebulat hati dan yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya. Pendirian yang demikian itu menyebabkan dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Pengalaman manusia berkali-kali menunjukkan bahwa kesusahan tidaklah menetap susah saja, bahkan hidup ialah pergantian susah dengan senang. Karena keyakinan demikian teguh, maka pintu yang tertutup bagi orang lain, namun bagi orang yang bertakwa jadi terbuka. Perbendaharaan orang yang bertawakal tidaklah akan dibiarkan Allah jadi kering ketika dekat akan kering. Datang saja bantuan baru yang tidak disangka-sangka. Hal seperti ini tidak dapat diterangkan, tetapi dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, maka bagaimanapun keadaan diri kita, senang atau susah, janganlah lupa mengingat Allah. Salat 5 waktu jangan dilalaikan karena ini penting sekali bagi hidup. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memutuskan harapan dari yang lain dan hanya langsung berhubungan dengan Allah, maka Allah akan mencukupkan untuknya tiap-tiap yang dia perlukan, dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak dia kira-kirakan. Akan tetapi, barang siapa putus hubungan dengan Allah dan menggantungkan nasib kepada dunia, Allah akan menyerahkannya kepada dunia itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan sebuah hadis lagi dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkendaraan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, "Aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Peliharalah Allah, niscaya akan dipeliharanya pula engkau. Peliharalah Allah, niscaya akan engkau hadapi Dia di hadapan engkau sendiri. Maka, apabila engkau memohon-mohonkanlah kepada Allah, dan apabila engkau ingin pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah jikalau umat ini berkumpul hendak memberikan manfaat kepada engkau, tidaklah akan dapat memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untuk engkau. Dan jikalau mereka berkumpul hendak mendatangkan bahaya kepada engkau, tidaklah mereka akan dapat mendatangkan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah atas engkau. Kalam atau pena takdir sudah diangkat dan lembarannya sudah kering." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini menanamkan tawakal dan ridho yang sedalam-dalamnya pada jiwa kita, sehingga hilanglah keraguan di dalam menghadapi hidup, terutama membimbing istri dan memelihara anak-anak. Sesungguhnya Allah itu sampai apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghambat dan menghalangi kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang pasti berlaku. Demikian jugalah halnya dalam berumah tangga, dan suami istri yang berkasih sayang dicoba difitnah atau diganggu rumah tangganya oleh orang lain, namun oleh karena takwa mereka kepada Allah, rumah tangga mereka selamat. Sebaliknya pula, dalam keadaan rukun dan damai, disangka pergaulan akan berkekalan, tiba-tiba saja datang sengketa sehingga bercerai. Atau dalam kasih sayang tengah memuncak, tiba-tiba salah seorang ditimpa sakit lalu mati. Kadang-kadang seorang suami yang masih muda meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang harus menjadi tanggungan ibunya, sehingga sukar bagi si janda untuk mengganti suami karena payah mencari laki-laki yang mau menerima nasib perempuan yang mempunyai banyak anak yatim.
Sesungguhnya Allah telah menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan ketentuannya. Qadar atau takdir, kita biasa memberinya arti dengan ketentuan. Artinya, bahwa semuanya itu Allah lah yang menentukan, bukan manusia. Rumah tangga pergaulan suami istri panjang atau pendek, beranak atau tidak, mana yang dahulu mati dan mana yang kemudian, semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Malahan penentuan jodoh itu sendiri pun pada hakikatnya Allah juga yang menentukan. Oleh sebab itu, takwa dan tawakal adalah syarat mutlak bagi kebahagiaan rumah tangga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.